4, 3, 2, 1, 0. Kisah yang ketiga tentang Bal'am bin Ba'urah. Nah, Bal'am juga isyarat namanya ada dalam Al-Quran, tapi Quran tidak pernah menyebutkan namanya. Karena banyak tokoh-tokoh dalam Al-Quran hanya disebutkan kisahnya, tapi tidak disebutkan namanya. Nabi Khidir saja hanya diceritakan kisahnya dengan Nabi Musa. Apakah di Al-Quran ada nama Nabi Khidir? Tidak ada. Ya, Quran hanya menyebutkan fawajada abdan min ibadina. Maka bertemulah dia, Musa, maksudnya Nabi Musa, dengan hamba dari hamba-hamba kami. Jadi Quran tidak menyebutkan nama Khidir. Hadis dan riwayat yang asar para sahabat yang mengatakan bahwa abdan min ibadina itu adalah Nabi Khidir atau Allah Khidir alaihissalam. Karena juga mengatakan Khidir itu hanya wali Allah saja. Ada pendapat yang mengatakan Khidir Nabi, ada pendapat yang mengatakan Khidir adalah wali. Yang jelas Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Seperti ini, ya. Asif ya, dan Bal'am juga tidak disebutkan namanya. Hanya allazi atainahu ayatina fansalahu minha. Yaitu orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami dan lalu dia meninggalkan ayat-ayat kami. Jadi sudah diberikan ayat-ayat Allah, berikutnya dia meninggalkan ayat. Maka dalam tafsir Jalalain, orang itu namanya Bal'am bin Ba'urah. Siapa itu Bal'am bin Ba'urah? Para mufassirin, para ahli tafsir juga berbeda-beda lagi. Ada yang mengisahkan Bal'am itu masih pengikutnya Nabi Musa, diutus ke Raja Madian. Ada pendapat lagi para mufassirin yang bukan, memang dia warga lain, bukan Bani Israel, tapi dia termasuk orang yang mengikuti syariatnya Nabi Musa. Dia sudah memeluk ya agamanya, bahasa kita agama Islam lah kan. Islam itu dari Adam sampai Nabi Muhammad. Istilahnya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia sudah menganut agama tersebut. Nah, itu kalau versi pertama dari Madian, itu Nabi Musa yang mengutus. Ada lagi kisah lain bahwa dia adalah pengikutnya Raja Balko. Jadi wilayah Raja Balko itu mungkin daerah Kanaan. Ketika Nabi Musa setelah menyeberang dengan Bani Israel dari Laut Merah, itu kan Nabi Musa itu membawa rombongan itu berarti sampai 40.000 atau sampai 70.000. Jadi Bani Israel yang dibawa ya meninggalkan Mesir, sedang melakukan perjalanan menuju ke Palestina, ke tanah suci Kanaan. Ya. Maka lalu di Padang Tih, mereka ketika sedang berjalan, mereka akan menuju ke wilayah itu. Nah, wilayah yang ditempuh itu takut melihat ini ada pasukan begitu banyaknya, padahal bukan pasukan, itu para pengungsi. Tapi kan jumlahnya besar sekali. Lalu mereka di antara ulamanya ada yang namanya Bal'am bin Ba'urah. Maka dia minta Bal'am mendoakan kejelekan, keburukan kepada rombongan tersebut. Kata Bal'am tidak mungkin, karena dia merasa dia menyembah Tuhan yang sama-sama dengan Nabi Musa. Tapi kemudian sang raja ya menghadiahi dengan hadiah yang sangat banyak. Akhirnya istrinya juga termasuk membujuk pada suaminya, ya, Bang, ini hadiah begini kalau kerja seumur hidup juga gak bakalan dapat nih Bang. Ya, uangnya begitu banyak diberikan raja. Akhirnya luluhlah Bal'am. Maka kemudian dia mendoakan, dia gunakan Ismul Azam untuk mendoakan agar Nabi Musa tidak sampai. Maka benar dalam riwayat itu kan dikatakan di Al-Quran, Bani Israel itu tersesat di Padang Tih selama 40 tahun. Tidak bisa keluar, muter-muter di situ. Sampai akhirnya Nabi Musa juga kan tidak sampai ke Palestina. Yang wafatnya itu Nabi Musa itu dalam tengah jalan, perjalanan. Jadi tidak sampai beliau ke Palestina. Tidak sampai ke Kanaan, ke tanah suci yang dimaksudkan yang Allah perintahkan. Termasuk Nabi Harun wafat duluan, lalu Nabi Musa. Nah, yang membawa Bani Israel adalah kemudian Joshua, atau bahasa kita Yusya bin Nun. Itulah anak muda yang mendampingi Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Itulah Joshua yang kemudian melanjutkan perjalanan, dia yang sampai ke Palestina mengajak Bani Israel. Namun sebelum wafat, Nabi Musa bertanya, ya Allah, apa yang menyebabkan kami tidak sampai ke tujuan? Lalu Allah menyatakan bahwa dia terkena doanya Bal'am bin Ba'urah dengan Ismul Azamnya itu. Maka kata Musa, ya Allah, sebagaimana kau mengabulkan doanya, maka hamba mohon kabulkan doa hamba, cabut itu imannya. Karena dia telah mengganggu perjalanan Nabi Musa dan Bani
Israel, cabut imannya dan cabut itu Ismul Azamnya. Maka Allah cabut dari mulutnya sampai dia lidahnya jadi panjang menjulur sampai ke dada seperti anjing. Maka dikatakan tidak. Maka perumpamannya seperti anjing yang dikagum ke halaunya, diulurkan lidahnya. Karena Balaam kemudian lidahnya itu sampai matinya, ya lidahnya itu panjang sampai menjulur ke dada. Itu kisah orang yang memiliki Ismul Azam tapi disalah gunakan.